Gimana kalau tiba-tiba kamu nggak bisa buka IG, TikTok, WA? Nah, di Nepal ini beneran kejadian. 26 aplikasi media sosial diblokir oleh pemerintah. Rakyat ngamuk dan pemerintahannya runtuh. Awalnya pemerintah Nepal memblokir 26 aplikasi media sosial. Katanya sih buat cegah hoax. Buat anak muda di Nepal, media sosial itu bukan sekedar untuk hiburan saja, tapi tempat untuk bersuara dan untuk menjalin komunikasi dengan keluarga mereka yang sedang bekerja di luar negeri. Jadi begitu diblokir, rasanya tuh seperti napas mereka dicabut. Kebijakan ini bikin warga, terutama Gen Z, sangat marah. Gak heran, ribuan orang turun ke jalan. Gedung parlemen dibakar, rumah pejabat diserang, bahkan ya sampai senjata aparat itu diambil massa. Hasilnya Perdana Menteri mundur, pemerintahan kolaps, dan militer turun tangan dengan ambil alih semuanya. Tapi larangan medsos ini cuma jadi pemicu aja. Masalah utamanya jauh lebih dalam. Ada 3 faktor besar yang jadi permasalahan yang bikin masyarakat itu udah nggak tahan lagi. Yang pertama ada ekonomi yang bikin frustasi. Sekitar 80% penduduk di sana bekerja serabutan tanpa jaminan. Setiap tahun selalu ada 1,5 juta anak muda yang mencari kerjaan, tapi lowongannya tuh nggak ada. Bahkan ekonomi mereka ditumpang oleh remitasi uang kiriman dari pekerja luar negeri. Gak heran banyak sekali orang-orang di Nepal ngerasa masa depannya itu gelap. Yang kedua ada korupsi dan elit politik yang flexing. Transparency International naruh Nepal di peringkat 107 dari 180 negara yang paling korupsi. Sementara itu banyak video di TikTok yang ngeliatin anak pejabat itu pamer barang mewah, liburan ke luar negeri, padahal rakyat biasa di sana itu susah banget buat cari makan. Jadi wajar dong kalau masyarakat ini makin muak dan marah banget sama pejabatnya. 3. Ketakutan kehilangan hak. Larangan media sosial bukan dianggap sekedar aturan biasa aja, tapi mereka menganggap ini cara untuk membuka suara rakyat. Bahkan kantor media besar dibakar oleh anak muda. Jadi yang tadinya mereka frustasi diam-diam malah meledak di jalanan. Tapi dari kias ini lahirlah sejarah baru. Perdana Menteri baru dipilih lewat Discord. Ribuan pemuda anti korupsi di Nepal bikin voting kilat lewat server Winepali Group. Yang akhirnya Susila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung yang ada di Nepal waktu itu, terpilih jadi Perdana Menteri interim. Dia adalah perempuan pertama yang memimpin Nepal. Dia dikenal berani, pernah penjarain menteri karena korupsi, dan sebagai simbol perlawanan terhadap nepotisme. Karki bakal pimpin pemerintahan ini sampai diselenggarakan pemilu pada 5 Maret 2026. Dukungan Gen Z menjadi kunci besar dalam sejarah ini. Krisis Nepal ini bukan cuma sekedar tragedi lokal saja, tapi bisa jadi wake up call untuk dunia. Kita sudah lihat polanya bagaimana, mulai dari negara Uganda, Iran, bahkan sekarang sampai Nepal. Setiap kali pemerintahan mencoba menutup akses media sosial, yang terjadi malah justru perlawanan. Jadi pertanyaannya, misalnya nih negara kita tiba-tiba nih media sosial kita diblokir, menurut kamu Gen Z bakal diam aja atau ikut turun ke jalan seperti di Nepal? Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan berita-berita keren lainnya.